Malam itu, di rumah megah yang baru saja diresmikan, ibu mertua saya berdiri di tengah ruang tamu dan berkata lantang kepada semua tamu, "Inilah hasil jeripayah keluarga kami." Saya hanya berdiri di sudut, memegang nampan. Dianggap seperti pembantu di rumah saya sendiri. Tidak ada yang tahu satu hal. Sertifikat rumah ini, setiap meter tanahnya, tercatat atas satu nama saja. Dan malam itu, saya memutuskan sudah cukup. Halo, sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Bayangkan jika kalian ada di posisi saya. Apa yang akan kalian lakukan? Nama saya Maya Anggraini. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sebelum membuka kantor sendiri, saya bertahun-tahun menjadi manajer keuangan di sebuah perusahaan properti. Angka, akta, dan surat-surat adalah dunia saya sehari-hari. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Reza. Dan selama 8 tahun itu, saya belajar satu hal. Diam bukan berarti tidak tahu. Saya lahir dan besar di sebuah gang sempit di Bekasi. Ayah saya, Pak Karman, dulu seorang tukang servis kulkas keliling. Ibu saya, Bu Sri, menjahit baju tetangga untuk menambah penghasilan. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya satu sama lain. Ayah selalu berkata, "Maya, harga diri itu tidak dijual di pasar. Sekali hilang, susah dibeli lagi." Saya menyimpan kalimat itu sampai hari ini. Rumah kami waktu itu kecil. Satu kamar untuk kami bertiga. Atapnya bocor ketika hujan deras. Dan kami menampung air dengan ember-ember plastik. Tapi rumah itu selalu hangat. Setiap malam, ibu memasak nasi dengan ikan goreng dan sambal terasi. Dan kami makan bersama sambil tertawa. Ayah selalu punya cerita lucu dari pelanggan-pelanggannya. Kami miskin secara harta, tapi kaya dalam hal yang tidak bisa dibeli. Kasih sayang. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari isi dompetnya, melainkan dari isi hatinya. Keyakinan itu yang kelak diuji habis-habisan oleh kehidupan. Saya kuliah dengan beasiswa. Malam hari, saya bekerja sebagai kasir. Pagi hari, saya kuliah. Ayah dan ibu menjual satu-satunya sepeda motor tua kami agar saya bisa membayar uang praktik di semester akhir. Pengorbanan mereka tidak ada harganya. Karena itulah, ketika saya mulai punya penghasilan sendiri, saya bersumpah, saya tidak akan pernah membiarkan orang tua saya merasa kecil di hadapan siapapun. Saya bertemu Reza di sebuah seminar properti. Ia ramah, sopan, dari keluarga yang terpandang di Menteng. Ibunya, Bu Sutina, adalah perempuan yang selalu berbicara dengan dagu terangkat. Sejak awal, saya tahu keluarga itu memandang asal-usul saya sebagai sesuatu yang memalukan. Tapi Reza waktu itu berkata, "Maya, aku menikahimu, bukan menikahi alamat rumahmu." Saya percaya, saya benar-benar percaya. Pernikahan kami sederhana. Keluarga Reza datang dengan wajah masam. Ibu saya menjahit sendiri kebaya yang ia pakai di hari itu. Bu Sutina melihat kebaya ibu saya, lalu berbisik kepada anak perempuannya. Cukup keras agar saya dengar. Kampungan sekali. Untung saja Reza yang menanggung malu, bukan kita. Saya diam. Saya menelan kalimat itu. Tapi saya tidak pernah lupa. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak di sebuah apartemen kecil di Kuningan. Reza bekerja di kantor pamannya. Gajinya cukup, tapi tidak besar. Saya yang sebenarnya menanggung sebagian besar biaya hidup kami dari tabungan dan penghasilan saya sebagai notaris. Reza tahu itu, tapi di hadapan keluarganya, ia selalu diam. Seolah-olah semua yang kami miliki adalah hasil kerjanya seorang. Tahun pertama pernikahan, saya masih berharap. Saya pikir, lama-lama keluarga Reza akan menerima saya. Saya berusaha keras. Setiap kali ke rumah mertua, saya yang memasak. Saya yang mencuci. Saya yang membereskan. Saya membelikan ibu mertua kain, membelikan ayah mertua obat, mengirim uang ketika mereka butuh. Tapi semakin saya memberi, semakin mereka menganggap itu kewajiban saya. Tidak pernah ada terima kasih. Yang ada hanya tuntutan yang semakin besar. Saya ingat satu kejadian di tahun ketiga. Ibu saya sakit.
dirawat di rumah sakit di Bekasi. Saya minta izin pada Reza untuk menungguinya beberapa hari. Hari itu juga, Bu Sutinah menelepon Reza, marah-marah karena saya tidak datang ke acara ulang tahun cucunya. Mana ada menantu yang lebih mementingkan orang tuanya sendiri daripada keluarga suami, kata Bu Sutinah. Cukup keras, hingga saya dengar dari telepon. Dan Reza, suami saya, berkata pada saya, "Maya, besok kamu pulang ya, jangan bikin ibu marah." Saya menatap ibu saya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Saat itu, saya sadar di mata keluarga Reza, orang tua saya selalu nomor 2. Bahkan ketika ibu saya sakit, tahun-tahun berlalu, saya semakin sibuk. Kantor notaris saya berkembang. Saya menangani jual beli properti besar, warisan, akta perusahaan. Saya hidup di antara dokumen yang menentukan siapa pemilik sah dari sebuah rumah, sebuah tanah, sebuah masa depan. Tanpa saya sadari, keahlian itu kelak akan menjadi senjata saya. Suatu hari, 2 tahun lalu, sebuah peluang datang. Sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah dilelang. Pemiliknya bangkrut dan harus menjual cepat. Harganya jauh di bawah pasaran. Saya menghitung. Saya punya cukup tabungan, ditambah sedikit pinjaman bank yang bisa saya lunasi dari penghasilan kantor. Saya membeli rumah itu dengan uang saya. Dengan nama saya, sertifikat hak milik tercatat atas nama Maya Anggraini. Bukan nama Reza, bukan nama siapapun. Saya ingat malam ketika akta jual beli ditandatangani. Saya menelpon ayah dan ibu. Ibu saya menangis di telepon. "Anakku punya rumah sendiri di Pondok Indah," katanya berulang-ulang. Ayah hanya diam. Lalu berkata pelan, "Jangan sombong, Nak. Rumah itu titipan. Jaga hatimu, tetap di Bekasi." Saya berjanji. Malam itu saya tidak bisa tidur karena bahagia. Saya membayangkan suatu hari nanti, ibu dan ayah akan duduk di teras rumah itu, menikmati hasil dari semua kerja keras kami. Saya membayangkan masa tua mereka yang tenang di rumah anak mereka, tanpa harus khawatir soal apapun lagi. Rumah itu, bagi saya, bukan soal kemewahan. Itu adalah janji saya kepada orang tua saya. Janji bahwa pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Awalnya, saya tidak berniat memberitahu keluarga Reza secara detail. Saya hanya bilang, kami akan pindah ke rumah yang lebih besar. Saya kira Reza akan bangga. Saya kira ia akan berkata kepada ibunya, "Bu, istriku yang membeli rumah ini." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dan dari situlah semuanya bermula. Renovasi rumah itu memakan waktu hampir setahun. Saya yang mengatur semuanya, dari kontraktor sampai pembayaran. Reza hanya datang di akhir pekan, melihat-lihat, lalu memotret dirinya di depan pagar marmer untuk dikirim ke grup keluarganya. Saya tidak keberatan, saya pikir biarlah ia merasa bangga. Yang penting, kami punya rumah. Setiap kali saya membuka grup keluarga itu, saya melihat foto-foto Reza dengan keterangan yang membuat saya mengernyit. "Hasil kerja keras," tulisnya. "Akhirnya bisa kasih rumah layak buat keluarga. Tidak sekalipun nama saya disebut." Para kerabat memberi pujian, mengirim emoji jempol, mengucapkan selamat kepada Reza. Saya membaca semuanya dalam diam. Saya yang begadang memilih marmer. Saya yang berdebat dengan kontraktor soal kualitas semen. Saya yang membayar setiap tagihan. Tapi di mata keluarga itu, semua adalah hasil kerja Reza. Saya hanya pelengkap. Saya menutup ponsel dan melanjutkan pekerjaan saya. Saya berkata pada diri sendiri, biarlah. Suatu hari, kebenaran akan bicara sendiri. Tapi kemudian, Bu Sutinah mulai sering datang. Ia berkeliling rumah, mengetuk dinding, meraba gorden, menilai segalanya. "Lumayan," katanya suatu sore, sambil duduk di sofa ruang tengah. "Akhirnya anakku berhasil juga. Reza memang ditakdirkan jadi orang besar. Tinggal kakak perempuanmu, Wulan, yang perlu dibantu sedikit." Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Reza, yang duduk di sebelah ibunya, hanya tersenyum. Ia tidak membantah. Ia tidak berkata, "Bu, ini rumah Maya." Tidak satu kata pun. Malam itu, saya bertanya kepada Reza di kamar, "Mas,
Kenapa kamu tidak bilang ke ibu bahwa rumah ini aku yang beli? Reza menghela napas. Sudahlah. Maya, buat apa diributkan? Ibu cuma senang. Lagi pula, kita kan suami istri. Punyamu ya punyaku. Saya menatapnya. Kalimat itu terdengar manis. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Karena kalimat itu hanya berlaku satu arah. Saat menguntungkan mereka. Kami adalah keluarga. Saat saya butuh dihargai. Saya hanya menantu dari Bekasi. Beberapa hari setelah itu, Reza datang membawa sebuah pembicaraan yang membuat saya semakin waspada. Maya, katanya, hati-hati. Ibu mengusulkan. Gimana kalau sertifikat rumah ini kita tambahkan nama ibu juga? Biar, katanya. Lebih aman secara keluarga. Kalau ada apa-apa sama kita, rumah ini tetap di keluarga. Saya menatapnya. Mas, ini rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Kenapa harus ada nama ibumu? Reza menjawab cepat. Bukan begitu, Maya. Cuma formalitas. Kamu jangan terlalu hitung-hitungan sama keluarga. Saya tersenyum tipis. Aku notaris. Mas, aku tahu persis apa artinya menambahkan nama di sertifikat. Itu bukan formalitas. Itu memberikan hak kepemilikan. Reza terdiam. Lalu pergi dengan wajah kesal. Dan saat itu, saya tahu. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal harta. Mereka sudah lama mengincar rumah saya. Beberapa minggu kemudian, kakak ipar saya, Mbak Ulan, mulai ikut campur. Wulan lebih tua dari Reza, sudah bercerai dan tinggal kembali bersama Bu Sutina. Ia perempuan yang pandai bicara, pandai pula mengatur orang lain demi keuntungannya. Suatu hari ia datang membawa 2 koper besar. Maya, aku numpang sebentar ya, rumah ibu lagi direnovasi, katanya. Langsung masuk ke kamar tamu di lantai 2 tanpa menunggu jawaban saya. Sebentar itu, berubah menjadi 3 bulan, lalu menjadi tinggal menetap. Sejak Wulan datang, suasana rumah saya berubah. Ia mengatur jadwal makan, mengatur posisi perabot, bahkan mengatur pembantu kami, Mbak Asih. Suatu pagi, saya mendengar Wulan membentak Mbak Asih di dapur. Kamu kerja di rumah ini harus dengar perintahku. Bukan perintah Maya. Mengerti, Mbak Asih? Perempuan tua yang sudah ikut saya sejak di apartemen. Menunduk takut malamnya. Mbak Asih datang ke kamar saya. Bu Maya, bisiknya. Mbak Ulan bilang ke saya, rumah ini sebentar lagi jadi milik keluarga Bu Sutina. Katanya, Bu Maya cuma numpang nama. Saya terdiam. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada sesuatu yang sedang disusun di belakang punggung saya. Tapi saya belum tahu seberapa jauh. Mbak Asih melanjutkan. Suaranya semakin pelan. Bu, saya tidak enak cerita. Tapi tadi siang, Mbak Ulan dan Bu Sutina ngobrol di ruang tamu. Mereka bilang, kalau rumah sudah pindah nama, Bu Maya mau diusir. Katanya Pak Reza nanti dicarikan istri baru yang lebih sepadan. Saya menatap Mbak Asih. Perempuan tua itu menangis. Saya sayang sama Bu Maya. Bu Maya orang baik. Saya tidak mau Bu Maya disakiti. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak Asih. Mulai sekarang, tolong. Apapun yang Mbak dengar, ceritakan ke saya. Tapi pura-puralah tidak tahu apa-apa di depan mereka. Mbak Asih mengangguk. Sejak hari itu, saya punya telinga di dalam rumah saya sendiri. Saya mulai memperhatikan. Dan semakin saya perhatikan, semakin saya melihat polanya. Sejak saat itu, perlakuan terhadap saya berubah perlahan. Seperti air yang menetes pelan-pelan, tapi pasti melubangi batu. Suatu minggu, seluruh keluarga besar Reza berkumpul untuk makan siang di rumah. Saya yang memasak sejak pagi. Saya yang mengatur meja. Tapi ketika waktunya makan, Bu Sutina menepuk kursi di sebelahnya dan memanggil Wulan untuk duduk di sana. Maya, kamu makan di belakang saja ya, di dapur. Biar di sini cukup buat keluarga inti, katanya sambil tersenyum tipis. Saya menatap meja makan di rumah saya sendiri. Tidak ada tempat untuk saya. Saya membawa piring saya ke dapur dan makan sendirian. Di antara tumpukan piring kotor yang harus saya cuci setelahnya. Reza melihat itu. Ia tahu saya makan di dapur,
Tapi ia tetap duduk di meja utama, tertawa bersama ibunya, seolah tidak ada yang salah. Malam itu, saya tidak berkata apa-apa, tapi saya mencatat. Saya mencatat setiap hal di dalam hati saya, seperti seorang akuntan mencatat angka di buku besar. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang makanan dari sebuah pesta. Ia menaruhnya di kulkas. Ketika saya hendak menyiapkan makan malam, ia berkata, "Maya, masak yang baru buat ibu dan aku ya. Yang sisa di kulkas itu buat kamu saja. Sayang kalau dibuang. Makanan sisa untuk saya, pemilik rumah." Saya tersenyum tipis. "Baik, Mbak," jawab saya. Karena saya tahu, marah hari itu hanya akan membuang energi yang saya butuhkan untuk hari yang lebih penting. Penghinaan itu tidak berhenti di dalam rumah. Suatu sore, Bu Sutinah mengadakan arisan di ruang tamu. Belasan ibu-ibu datang. Saya menyajikan teh dan kue. Salah satu tamu bertanya, "Sutinah, ini menantumu ya? Cantik orangnya. Kerja di mana?" Sebelum saya sempat menjawab, Bu Sutinah menyahut, "Oh, dia ini dari Bekasi. Keluarganya, ya. Begitulah. Bapaknya tukang servis kulkas. Untung Reza mau menerima. Sekarang, dia ikut menikmati hidup enak di sini." Para ibu tertawa kecil. Saya berdiri dengan nampan teh di tangan. Wajah saya tetap tenang. Tapi di dalam dada saya, kalimat ayah berdengung. Harga diri tidak dijual di pasar. Saya menundukkan kepala, bukan karena malu pada ayah saya. Saya bangga pada ayah saya. Saya menunduk karena saya tahu belum waktunya. Setelah para tamu pulang, ibu saya menelpon. "Kebetulan sekali, Maya. Gimana kabarmu?" "Nak, sehat." Ayah nanya terus, "Kapan kamu main ke Bekasi?" Suara ibu yang lembut itu membuat mata saya panas. "Sehat, Bu. Maya kangen. Nanti Maya ke sana." Saya tidak menceritakan apapun. Saya tidak mau ibu saya tahu bahwa di rumah anaknya yang megah ini, anaknya diperlakukan seperti orang asing. Beban itu saya tanggung sendiri. Wulan semakin berani. Suatu hari, ia memanggil tukang, dan tanpa bertanya kepada saya, ia mulai mengukur kamar utama. "Mau aku jadikan kamar buat aku dan anakku nanti," katanya santai. "Kamar ini paling besar. Sayang kalau cuma buat kalian berdua." Saya menahan diri. "Mbak, ini kamar saya dan Mas Reza." Wulan tertawa. "Maya, jangan pelit. Kita kan keluarga. Lagi pula, sebentar lagi juga semua di rumah ini jadi urusan keluarga." Kalimat itu menggantung di udara, penuh arti yang waktu itu belum sepenuhnya saya pahami. Tapi saya mulai meraba bentuk dari rencana mereka. Bu Sutinah mulai menyebut rumah itu sebagai rumah keluarga kami di setiap kesempatan. Di arisan, di grup keluarga, dimanapun. Wulan mulai memindahkan barang-barangnya ke kamar utama lantai 2, kamar yang seharusnya untuk saya dan Reza. Ketika saya protes, Reza berkata, "Maya, mengalah sedikit. Wulan kan kakakku. Kasihan dia baru cerai." Saya mengalah lagi. Selalu saya yang mengalah. Lalu datang hal yang membuat saya benar-benar waspada. Suatu malam, saya pulang larut dari kantor. Lampu ruang kerja masih menyala. Saya mendengar suara Bu Sutinah dan Wulan berbicara dengan seorang lelaki yang tidak saya kenal. Saya berdiri di balik pintu. Lelaki itu ternyata adalah seorang makelar properti. "Jadi, Bu," kata makelar itu, "kalau sertifikatnya sudah atas nama keluarga, rumah ini bisa kita jaminkan ke bank. Nilainya tinggi sekali. Bisa untuk modal usaha ibu yang baru." Bu Sutinah menjawab, "Sabar, sebentar lagi. Menantu saya itu yang pegang surat-suratnya. Tapi sudah ada cara." Saya menahan napas. Mereka tidak hanya ingin merampas rumah saya. Mereka sudah merencanakan untuk menjaminkannya, menjadikannya uang. Bahkan sebelum surat itu berpindah tangan. Sejak malam itu, saya tidak lagi hanya mencatat. Saya mulai bersiap. Saya pastikan semua dokumen asli saya simpan di berangkas kantor, bukan di rumah. Saya buat salinan rapi dari setiap bukti pembayaran, setiap transfer, setiap kwitansi renovasi. Saya susun semuanya seperti menyusun sebuah berkas perkara. Karena dalam pekerjaan saya, satu hal selalu benar. Yang menang
bukan yang paling keras berteriak. Yang menang adalah yang memegang dokumen yang sah. Puncaknya datang ketika Bu Sutinah mengumumkan rencananya. Ia ingin mengadakan pesta tasyakuran besar untuk meresmikan rumah itu. Rumah sebagus ini harus diperkenalkan ke seluruh keluarga besar, katanya. Biar mereka lihat. Keluarga Handoyo sekarang sudah naik kelas. Ia menyusun daftar tamu. Lebih dari 100 orang. Saudara, kolega Reza, teman-teman arisannya. Saya menawarkan diri untuk membantu. Tidak usah, potong Wulan cepat. Kamu urus saja konsumsi dan dekorasi. Daftar tamu biar kami yang atur. Ini acara keluarga inti. Keluarga inti, saya. Pemilik rumah, bukan keluarga inti. Malam itu, saya menulis daftar tamu saya sendiri. Nama pertama yang saya tulis adalah Bapak Karman dan Ibu Sri, orang tua saya. Saya ingin mereka melihat rumah yang saya beli dengan keringat saya. Saya ingin ibu saya berdiri di ruang tamu rumah anaknya di Pondok Indah dan merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Saya menulis nama mereka, lalu memberikan kertas itu kepada Wulan untuk dimasukkan ke daftar undangan. Tolong undang orang tua saya juga ya, Mbak, kata saya. Wulan tersenyum tipis. Tentu, jawabnya. Tapi senyum itu, kini saya tahu, adalah senyum seorang penipu. Hari-hari menjelang pesta, rumah saya berubah menjadi medan persiapan. Tukang dekorasi datang, lampu kristal dipasang. Bunga-bunga mahal memenuhi setiap sudut. Bu Sutinah mengawasi semuanya dengan bangga, seolah ia ratu yang sedang menyiapkan istananya. Saya membayar semuanya. Setiap rupiah keluar dari rekening saya. Tapi setiap kali ada tamu yang datang lebih awal, Bu Sutinah yang menyambut. Selamat datang di rumah keluarga kami. Dan Reza di sampingnya. Hanya tersenyum. 2 hari sebelum pesta, Wulan memanggil saya. Ia menyodorkan sebuah amplop berisi daftar pakaian. Maya, malam pesta nanti. Kamu pakai seragam catering ya, biar kamu bisa bantu-bantu di belakang, ngatur konsumsi. Kan kamu yang paling ngerti dapur. Saya menatap amplop itu. Mereka ingin saya, pemilik rumah, mengenakan seragam pelayan di pesta peresmian rumah saya sendiri. Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, baik, Mbak, karena di kepala saya, gambaran malam itu sudah mulai tersusun. Dan dalam gambaran itu, saya bukan pelayan. Saya tuan rumah yang akan berdiri terakhir. Malam sebelum pesta, ketika rumah sudah sepi, saya berkeliling sendirian. Saya menyentuh dinding yang saya bayar, lantai marmer yang saya pilih sendiri. Jendela besar yang menghadap taman. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah bukti dari setiap malam saya begadang. Setiap dokumen yang saya kerjakan, setiap pengorbanan orang tua saya yang menjual sepeda motor demi kuliah saya. Mereka ingin merampasnya dengan selembar surat palsu dan sebuah kebohongan yang diulang-ulang. Tapi mereka lupa, kebenaran tidak butuh diteriakan. Kebenaran hanya butuh dibuktikan. Dan saya memegang setiap bukti itu. 3 hari sebelum pesta, saya tidak sengaja mendengar percakapan. Saya baru pulang dari kantor. Lewat pintu samping, dan suara dari ruang kerja terdengar jelas. Itu suara Wulan dan Bu Sutinah. Bu, surat hibahnya sudah aku siapkan, kata Wulan. Tinggal nanti pas pesta, kita minta Maya tanda tangan. Bilang saja itu surat administrasi rumah, formalitas. Dia tidak akan curiga. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi pindah ke nama kita. Bu Sutinah tertawa pelan. Bagus. Anak Bekasi itu memang bodoh soal beginian. Dia kira karena dia notaris, dia pintar, padahal dia cuma menantu yang beruntung dapat anakku, Wulan menyahut. Setelah rumah jadi milik kita suruh dia angkat kaki. Reza bisa cari istri yang lebih sepadan. Saya berdiri di balik dinding. Jantung saya berdebar, tapi anehnya saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Saya justru merasa sangat tenang, seolah ada bagian dalam diri saya yang akhirnya terbangun. Mereka pikir saya bodoh soal surat-surat. Mereka lupa. Surat-surat adalah dunia saya. Akta, sertifikat, hibah, semuanya.
Saya menghabiskan hidup saya di antara dokumen-dokumen itu. Dan mereka berani mencoba menipu saya dengan permainan yang justru paling saya kuasai. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laci pribadi saya. Saya keluarkan map coklat tempat saya menyimpan sertifikat hak milik rumah itu. Sertifikat asli, atas nama Maya Anggraini. Saya keluarkan pula salinan akta jual beli, bukti transfer pembelian, bukti pembayaran renovasi. Semuanya dari rekening saya. Saya susun rapi. Saya tahu persis, surat hibah yang mereka siapkan tidak akan ada artinya tanpa tanda tangan saya yang sah dan tanpa pemahaman saya. Dan saya tidak akan menandatanganinya. Saya punya rencana lain. Keesokan harinya, saya pergi diam-diam menemui Pak Tono, rekan notaris senior yang saya percaya sepenuhnya. Saya ceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan, lalu mengangguk. Maya, posisimu sangat kuat secara hukum, katanya. Rumah itu 100% milikmu. Tidak ada hibah, tidak ada perjanjian, tidak ada apapun yang mengubahnya. Selama kamu tidak menandatangani. Kalau kamu mau, surat hibah palsu yang mereka siapkan justru bisa jadi bukti percobaan penipuan. Saya menggeleng pelan. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Pakistan, saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu, di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang untuk pamer, siapa pemilik sebenarnya dari rumah yang mereka banggakan. Pak Tono tersenyum. Kalau begitu, siapkan dokumenmu. Aku akan datang ke pesta itu sebagai notaris yang menyaksikan. Biar semuanya sah dan tidak ada yang bisa membantah. Saya berterima kasih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa punya pijakan. Pulang dari kantor Pak Tono, saya duduk lama di dalam mobil yang terparkir. Saya menatap map coklat di kursi sebelah. Di dalamnya tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Saya tidak merasa marah. Saya tidak merasa dendam. Yang saya rasakan hanya satu. Keadilan harus ditegakkan. Dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang kuncinya. Selama ini saya selalu menjadi orang yang mengalah. Malam pesta nanti, saya tidak akan menyerang siapapun. Saya hanya akan membuka kebenaran. Dan kebenaran itu dengan sendirinya akan melakukan sisanya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Orang tua saya menelpon ibu untuk memastikan mereka akan datang ke pesta. Ibu menjawab dengan suara bingung. Undangan apa? Nak, ibu tidak terima undangan apa-apa. Dada saya seketika terasa dingin. Bu, bukankah Mbak Ulan sudah mengirim undangan ke rumah? Ibu terdiam sebentar. Tidak ada. Nak, tidak ada yang datang. Ibu kira memang kalian tidak mengundang kami. Ibu mengerti kok. Itu kan acara keluarga besar suamimu. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka sengaja tidak mengundang orang tua saya, Ulan, yang berjanji akan memasukkan nama mereka, justru membuang undangan itu. Mereka tidak hanya ingin merampas rumah saya. Mereka ingin menghapus asal-usul saya. Saya menelpon ayah. Ya, datanglah ke pesta besok, tolong. Ya, bawa ibu. Maya ingin ayah dan ibu ada di sana. Ayah terdiam lama. Lalu ia berkata, Maya, ayah tidak mau membuat malu di tengah keluarga besar suamimu. Ayah ini cuma tukang servis kulkas. Nak, air mata saya jatuh. Ya, justru karena itu, Maya ingin ayah datang. Maya ingin semua orang tahu. Anak dari tukang servis kulkas bisa berdiri tegak. Datang ya. Ya. Pakai baju terbaik, ayah. Maya tunggu di gerbang. Ayah akhirnya mengalah. Baik, nak. Ayah dan ibu akan datang. Malam sebelum pesta. Saya menatap diri saya di cermin. Selama 8 tahun, saya selalu menunduk. Saya selalu mengalah. Selalu menelan. Selalu memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi malam itu, saya berkata pada bayangan saya sendiri, sudah cukup. Maya, besok kamu berhenti menunduk. Saya tidur dengan tenang. Tidur yang paling nyenyak dalam berbulan-bulan. Hari pesta tiba. Sejak pagi rumah sudah ramai. Para pelayan catering datang.
Musik mengalun. Bu Sutinah mengenakan kebaya termahalnya, berkeliling sambil menyapa setiap tamu seolah ia tuan rumah. Wulan sibuk mengatur tempat duduk, memastikan keluarga inti duduk di meja utama. Reza berkeliling dengan kemeja mahal, berfoto dengan kolega-koleganya. Dan saya diberi tugas mengawasi dapur. Pemilik rumah diberi tugas mengawasi dapur di rumahnya sendiri. Tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman. Ruang tamu penuh dengan tawa, dentingan gelas. Pujian atas kemegahan rumah. Rumah siapa ini? Bu Sutinah. Bagus sekali, tanya seorang tamu. Ini rumah keluarga kami, jawab Bu Sutinah dengan bangga. Hasil kerja keras anak saya, Reza. Saya selalu bilang, anak saya memang ditakdirkan jadi orang besar. Para tamu memuji. Reza tersenyum bangga di samping ibunya. Tidak ada yang menyebut nama saya. Tidak ada yang tahu. Perempuan yang berdiri di pintu dapur sambil memegang nampan itu adalah pemilik sah dari setiap meter rumah ini. Saya berdiri di sana, mengenakan seragam catering yang dipaksakan Wulan, menyajikan minuman kepada tamu-tamu yang bahkan tidak menatap wajah saya. Beberapa dari mereka memberikan gelas kosong tanpa berkata terima kasih, seolah saya memang pelayan. Seorang ibu menyerahkan piring kotornya kepada saya sambil berkata, "Tolong dibersihkan ya, Mbak." Saya menerima piring itu dengan tenang. Di dalam hati saya menghitung. Sebentar lagi, hanya tinggal menunggu momen yang tepat. Saya seperti seorang pemain catur yang sudah menyiapkan langkah terakhir. Sabar menunggu lawan menggerakkan bidak yang salah. Lalu, di tengah keramaian, saya melihat dua sosok berdiri ragu-ragu di luar gerbang. Ayah saya, mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah agak pudar. Ibu saya, memakai kerudung yang ia setrika rapi-rapi. Mereka berdiri di luar pagar, tidak berani masuk karena seorang petugas keamanan menghadang. Maaf, Pakistan. Bu, acara ini khusus undangan, kata petugas itu. Ayah saya menunjukkan secari kertas. Kami orang tua dari Maya, menantu di rumah ini. Petugas itu mengernyit, lalu bertanya kepada Wulan yang kebetulan lewat. Wulan melirik orang tua saya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara cukup keras agar terdengar tamu lain. Oh, mereka bukan tamu. Suruh tunggu di luar saja. Jangan sampai mengganggu tamu-tamu penting. Saya melihat semuanya dari jendela dapur. Saya melihat ayah saya menunduk. Saya melihat ibu saya menggenggam tangan ayah, mencoba menahan malu di depan para tamu yang menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Beberapa tamu yang baru turun dari mobil mewah melewati orang tua saya, melirik pakaian sederhana mereka, lalu berbisik sambil tertawa kecil. Salah seorang bahkan berkata, mungkin tukang kebun atau sopir. Ayah saya, lelaki yang seumur hidup bekerja keras dengan tangannya sendiri, hanya bisa menunduk. Ibu saya menarik napas, menahan air mata, mencoba tetap berdiri tegak demi suaminya. Saya melihat orang tua saya yang menjual sepeda motor demi kuliah saya, dibiarkan berdiri di luar dalam udara malam yang dingin, di luar rumah anak mereka sendiri. Saya teringat malam-malam ayah pulang larut, tangannya penuh oli, membawa uang receh hasil servis kulkas, lalu menyisihkannya untuk biaya sekolah saya. Saya teringat ibu yang menjahit sampai larut, matanya merah, demi membelikan saya seragam baru. Dan kini, mereka diperlakukan seperti pengemis di depan rumah yang saya beli dengan hasil dari pengorbanan mereka. Sesuatu di dalam dada saya patah. Lalu, dari patahan itu, lahir sesuatu yang lain. Bukan kesedihan, ketenangan yang dingin. Saya melepas celemek yang saya pakai. Saya letakkan nampan. Saya rapikan kerudung saya. Lalu saya berjalan keluar, menembus kerumunan, menuju gerbang. Setiap langkah saya terasa ringan. Selama 8 tahun, saya berjalan dengan kepala tertunduk di rumah ini. Malam ini, untuk pertama kalinya, saya berjalan dengan kepala tegak. Beberapa tamu menatap saya bingung, menyingkir, memberi jalan. Saya mendengar bisik-bisik di belakang saya. Itu siapa? Bukannya tadi dia yang bawa nampan? Saya tidak peduli. Mata saya hanya tertuju pada dua sosok di luar gerbang itu. Ayah dan ibu saya. Saya membuka gerbang itu sendiri. Saya menggandeng tangan ayah dan ibu saya. Ayah, ibu, mari masuk.
kata saya. Dengan suara yang cukup tenang, namun cukup keras untuk didengar. Ini rumah kita. Para tamu mulai menoleh. Wulan berlari mendekat. Wajahnya panik. Maya, apa-apaan kamu? Mereka tidak diundang. Kamu mempermalukan keluarga di depan semua tamu? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya menatapnya lurus tanpa menunduk. Mempermalukan. Mbak, sebentar lagi Mbak akan tahu apa arti kata itu sebenarnya. Saya menggandeng orang tua saya masuk ke ruang tamu utama. Suasana mulai hening. Bu Sutina datang dengan wajah merah padam. Maya, kamu sudah gila. Kamu bawa masuk orang-orang kampung itu ke pesta keluarga kita di depan semua tamu terhormat. Ia berteriak. Semua mata kini tertuju ke arah kami. Reza berdiri membeku. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak menjawab teriakan Bu Sutina. Saya berjalan tenang ke tengah ruangan, ke tempat di mana semua tamu bisa melihat saya. Saya mengambil mikrofon kecil yang tadi dipakai untuk sambutan. Suara saya tenang ketika saya mulai bicara. Selamat malam. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah datang malam ini. Saya Maya Anggraini, istri dari Reza. Dan saya ingin meluruskan satu hal, karena sepanjang malam ini ada satu kebohongan yang terus diulang. Ruangan senyap. Bu Sutina menatap saya dengan mata membelalak. Maya, turunkan mikrofon itu, desisnya. Tapi saya melanjutkan. Sepanjang malam, kalian semua diberitahu bahwa ini adalah rumah keluarga Handoyo. Hasil kerja keras Reza. Saya rasa sebagai tuan rumah yang sebenarnya, saya berhak meluruskan. Saya memberi isyarat kepada Pak Tono yang sejak tadi berdiri di antara para tamu. Ia maju, membawa map coklat yang sudah saya titipkan. Perkenalkan, ini Bapak Tono, notaris senior. Beliau akan menjelaskan. Pak Tono membuka map itu, mengeluarkan dokumen. Lalu berbicara dengan tenang dan jelas. Saya menyaksikan dan dapat memastikan keabsahan dokumen ini. Sertifikat hak milik atas rumah dan tanah di alamat ini tercatat sah atas satu nama, Maya Anggraini. Dibeli secara pribadi, dibayar lunas dari rekening pribadi yang bersangkutan. Tidak ada nama lain dalam sertifikat ini. Tidak ada perjanjian bersama. Tidak ada hibah. Tidak ada warisan keluarga. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Wajah Bu Sutina berubah dari merah menjadi pucat pasi. Wulan berdiri kaku. Map berisi surat hibah palsunya tergeletak di meja. Kini tak ada gunanya. Reza menatap saya. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada kata yang keluar. Tidak mungkin. Gumam Bu Sutina. Suaranya bergetar. Rumah ini kan dibeli Reza. Pak Tono menggeleng tenang. Mohon maaf, Bu. Saya menyaksikan sendiri transaksinya. Tidak ada 1 rupiah pun dari Bapak Reza dalam pembelian rumah ini. Semua dari rekening Ibu Maya. Saya bisa tunjukkan bukti transfernya di sini. Lengkap dengan tanggal dan nominal. Ia membuka lembar demi lembar. Para tamu mulai berkerumun, ingin melihat. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam. Wajah Bu Sutina semakin pucat melihat kamera-kamera itu. Seorang lelaki tua, paman dari Reza yang dihormati di keluarga itu, melangkah maju. Sutina, jadi selama ini kamu pamer rumah ke seluruh keluarga. Padahal ini rumah menantumu dan kamu mau merampasnya. Suaranya penuh kecaman. Bu Sutina tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng-geleng. Mulutnya komat kamit. Tanpa suara. Saya berjalan mendekat ke Wulan. Saya ambil map yang ia siapkan. Saya buka di depan semua tamu. Dan ini, kata saya, adalah surat hibah yang disiapkan oleh Mbak Wulan dan Ibu Sutina. Rencananya, malam ini saya diminta menandatangani surat ini dengan dibilang bahwa ini hanya surat administrasi. Setelah saya tanda tangan, rumah ini akan berpindah ke nama mereka. Dan saya akan diusir dari rumah saya sendiri. Saya menatap satu persatu wajah tamu yang terkejut. Saya seorang notaris. Saya menghabiskan hidup saya membaca dokumen seperti ini. Mereka pikir saya tidak akan tahu. Seorang tamu, tante dari Reza, menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah, Sutina. Tega sekali kamu. Tamu lain mulai berbisik, menggeleng-geleng. Wajah Bu Sutina
yang sepanjang malam terangkat dengan sombong, kini menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Maya, aku tidak tahu soal surat hibah itu. Sumpah. Saya menatapnya. Kamu tidak tahu soal surat itu. Mas, Mungkin, tapi kamu tahu. Rumah ini aku yang beli. Kamu tahu sejak awal. Dan setiap kali ibumu bilang, ini rumah hasil kerjamu, kamu diam. Setiap kali aku diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri, kamu diam. Setiap kali orang tuaku dihina, kamu diam. Kediaman itu, Mas, adalah pilihanmu. Dan malam ini, aku juga punya pilihan. Saya berbalik ke arah para tamu. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Pesta ini harus berakhir lebih awal. Tapi sebelum kalian pulang, saya ingin kalian tahu satu hal. Rumah ini milik saya. Dan mulai malam ini, keluarga Handoyo, Ibu Sutina, dan Mbak Wulan tidak lagi tinggal di sini. Bu Sutina mengangkat kepalanya. Kamu tidak bisa mengusir kami. Kami keluarga Reza. Saya menjawab dengan tenang. Saya tidak mengusir keluarga. Saya hanya meminta orang-orang yang mencoba mencuri rumah saya untuk pergi dari rumah saya. Ada perbedaan besar di antara keduanya, Pak Tono menambahkan. Secara hukum, Bu Maya memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di properti miliknya. Surat hibah yang disiapkan tadi, jika dipaksakan, justru merupakan percobaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Saya sarankan semua pihak menghormati hak pemilik sah. Kata-kata itu menutup setiap celah perlawanan. Wulan terduduk di kursi. Wajahnya kosong. Bu Sutina menggenggam ujung kebayanya. Gemetar. Satu persatu tamu mulai pamit. Mereka melewati Bu Sutina dengan pandangan yang berbeda dari saat datang. Tidak ada lagi pujian, hanya gelengan kepala dan bisik-bisik. Pesta kemegahan yang disiapkan untuk memamerkan status keluarga justru berakhir menjadi panggung keruntuhan mereka. Ketika ruangan hampir kosong, saya menghampiri ayah dan ibu saya yang sejak tadi duduk diam di sudut. Ibu saya menangis. Maya, kamu tidak perlu melakukan ini untuk ibu, bisiknya. Saya berlutut di depan mereka, menggenggam tangan mereka. Bukan untuk ibu saja, Bu. Untuk diri Maya juga, selama 8 tahun. Maya lupa kata-kata ayah. Harga diri tidak dijual di pasar. Malam ini, Maya menebusnya kembali. Ayah saya, lelaki yang jarang menangis, mengusap matanya. Anak ayah, katanya pelan. Anak ayah sudah pulang. Malam itu juga, Bu Sutina dan Wulan mengemasi barang mereka. Tidak banyak yang bisa mereka katakan. Reza berdiri di pintu, menatap saya dengan mata memohon. Maya, kita bisa bicara baik-baik. Kita suami istri. Saya menatapnya. Mas, kamu pernah bilang, punyaku ya, punyamu. Tapi kalimat itu hanya berlaku ketika kamu yang untung. Sekarang aku belajar dari kalimatmu sendiri. Mulai malam ini, hidupmu adalah pilihanmu dan rumahku adalah rumahku. Reza memilih pergi bersama ibu dan kakaknya malam itu. Mungkin karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Atau mungkin karena ia memang selalu memilih mereka dari awal. Sebelum benar-benar pergi, Reza berbalik sekali lagi. Maya, 8 tahun. Maya, apa semua itu tidak ada artinya? Saya menatapnya cukup lama. Justru karena 8 tahun itu. Mas, selama 8 tahun aku memberikan segalanya. Cintaku, uangku, tenagaku, harga diriku. Dan apa yang aku terima diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Orang tuaku dibiarkan berdiri di luar dalam dingin. Kalau 8 tahun itu ada artinya, harusnya kamu yang berdiri di depan ibumu malam ini, membela aku. Bukan aku yang harus membela diriku sendiri di tengah 100 orang asing. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi mengikuti ibunya ke dalam gelap. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, rumah itu terasa benar-benar menjadi milik saya. Hari-hari setelah malam itu
tidak mudah. Proses perceraian berjalan beberapa bulan. Bu Sutinah sempat mencoba menggugat, mengklaim ada hak keluarga atas rumah itu. Tapi hukum jelas, sertifikat atas nama saya, dibayar dari rekening saya, tanpa percampuran harta. Gugatan itu ditolak. Ulan, yang mencoba menjual cerita versinya ke keluarga besar, justru semakin dijauhi. Karena semua orang sudah menyaksikan sendiri apa yang terjadi malam itu. Rekaman video dari pesta malam itu yang diambil para tamu sempat tersebar di kalangan keluarga besar dan kolega. Bukan rekaman yang saya inginkan tersebar, tapi dari rekaman itu banyak perempuan menghubungi saya. Mereka bercerita, mereka mengalami hal serupa, diinjak, diremehkan, dianggap tidak punya apa-apa. Mereka berterima kasih, katanya, karena melihat ada perempuan yang berani berdiri. Saya tidak merasa menjadi pahlawan. Saya hanya merasa, mungkin, keberanian itu menular. Saya membawa orang tua saya tinggal bersama saya di rumah Pondok Indah. Ibu saya, yang dulu menjahit baju tetangga, kini menanam bunga di halaman rumah anaknya. Ayah saya, yang dulu tukang servis kulkas, duduk di teras setiap pagi dengan secangkir kopi, memandang taman dengan senyum tenang. Rumah yang dulu dipakai untuk memamerkan kesombongan, kini menjadi rumah yang penuh ketenangan. Kami makan bersama dengan menu sederhana, ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan yang sama seperti di gang sempit di Bekasi dulu. Tapi kali ini kami memakannya di meja makan rumah kami sendiri. Malam pertama mereka tinggal di sana. Saya melihat ayah berdiri lama di ruang tamu, memandang ke sekeliling. Saya menghampirinya. Kenapa? Ya, ayah tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Dulu ayah cuma bisa memperbaiki kulkas orang. Sekarang ayah berdiri di ruang tamu rumah anak ayah sendiri. Ayah bangga. Nak, bukan karena rumah ini megah, tapi karena kamu tidak pernah kehilangan dirimu. Saya memeluk ayah saya malam itu, pelukan yang sudah lama tidak kami lakukan. Dan dalam pelukan itu, saya merasa semua luka selama 8 tahun perlahan mulai sembuh. Kantor notaris saya semakin berkembang. Saya mulai menerima banyak klien yang justru datang setelah mendengar cerita malam itu. Mereka bilang, mereka percaya pada notaris yang tahu betul cara melindungi hak orang lain. Karena ia tahu betul cara melindungi haknya sendiri. Setiap kali saya membantu seseorang mengamankan rumah atau warisannya, saya teringat pada diri saya sendiri yang dulu hampir kehilangan segalanya hanya karena terlalu percaya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang keluarga Reza. Bu Sutinah dan Wulan kini tinggal di rumah lama yang sempit. Reza kehilangan banyak relasi karena cerita malam itu menyebar di kalangan kolega. Mereka jatuh, bukan karena saya menghancurkan mereka, tapi karena kesombongan mereka sendiri yang akhirnya menelan mereka. Saya tidak merasa puas, saya juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa akhirnya semuanya kembali ke tempat yang seharusnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari asal-usulnya. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan dan kesabaran seseorang adalah tanda bahwa ia bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang mengalah berulang kali sampai lupa bahwa harga diri juga perlu dijaga. Untuk kalian, saya ingin berkata, mengalah bukanlah kelemahan, tapi mengalah tanpa batas, sampai kehilangan diri sendiri. Itu bukan kebaikan, itu kehancuran yang ditunda. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang tidak jahat secara langsung, tapi memilih diam ketika orang yang mereka cintai disakiti. Mereka mengira diam itu damai, padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk lain dari persetujuan. Reza tidak pernah memukul saya. Ia tidak pernah membentak saya. Tapi setiap kali ibunya merendahkan saya, setiap kali orang tua saya dihina, ia memilih diam. Dan kediaman itu, pada akhirnya, lebih menyakitkan daripada pukulan. Karena pukulan datang dari musuh, tapi kediaman datang dari orang yang seharusnya melindungi kita. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengukur nilai seseorang dari isi dompet
dan alamat rumahnya. Mereka lupa, roda kehidupan selalu berputar. Orang yang hari ini mereka injak bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasib mereka. Bu Sutina menghabiskan bertahun-tahun memandang rendah keluarga saya, menghina ayah saya yang tukang servis kulkas, menertawakan ibu saya yang penjahit. Ia lupa bahwa kesombongan adalah tangga yang licin. Semakin tinggi seseorang naik dengan kesombongan, semakin keras ia jatuh. Orang tua saya kini hidup tenang. Ayah saya masih sesekali memperbaiki kulkas tetangga. Bukan karena butuh uang, tapi karena ia mencintai pekerjaannya. Ibu saya masih menjahit. Kini, untuk anak-anak yatim di sekitar rumah. Mereka tidak berubah. Mereka tetap rendah hati seperti dulu. Dan justru karena itulah, mereka adalah orang terkaya yang saya kenal. Saya sendiri belajar satu hal yang paling penting. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita berteriak atau seberapa kejam kita membalas. Kekuatan sejati ada pada saat kita memilih untuk berdiri tegak dengan tenang dan berkata, cukup. Selama 8 tahun saya mengira bahwa bersabar berarti diam. Saya salah. Bersabar yang sejati bukan diam selamanya. Bersabar yang sejati adalah menunggu waktu yang tepat untuk berdiri dengan kepala tegak dan hati yang bersih, tanpa kebencian, tapi dengan keberanian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk atau kita bisa berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian ada di posisi saya malam itu, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari itu, di tengah pesta yang gemerlap, mertua saya menyodorkan sekeranjang penuh popok kotor anak saya yang baru lahir. Ia menyuruh saya mencucinya di sumur belakang, di hadapan semua tamu, sambil tersenyum bangga. 40 hari setelah melahirkan, tubuh saya masih lemah, tetapi saya tetap menurut. Lalu saya dengar bisikan mereka. Mereka menyebut anak saya bukan cucu yang murni. Mereka menyebut saya perempuan kampung yang menumpang hidup. Saya tersenyum tipis. Saya tinggalkan keranjang itu di lantai. 1 jam kemudian, saya pastikan rumah megah yang mereka banggakan itu tidak lagi bisa mereka pijak. Dan saya pastikan mereka menangis di tepi jalan, kehilangan segalanya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton hari ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Sinta Maharani. Usia saya 29 tahun. Bagi keluarga suami saya hanyalah seorang dokter biasa di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Gaji pas-pasan, tanpa orang tua, tanpa warisan. Itulah yang mereka percaya selama 5 tahun ini. Saya sengaja membiarkan mereka percaya begitu. Padahal kenyataannya sangat jauh berbeda. Tetapi biarlah, saya akan ceritakan semuanya pada waktunya. Hari itu seharusnya menjadi hari istirahat saya. Saya baru melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Luka jahitan masih terasa nyeri setiap kali saya bergerak terlalu cepat. Namun di rumah mewah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah ini, tidak ada satupun yang peduli pada keadaan saya. Rumah ini besar, 2 lantai, berhalaman luas, dengan pagar tinggi berwarna putih. Ibu mertua saya, Bu Sukarti, selalu membanggakan rumah ini kepada siapapun yang datang. Katanya, inilah bukti kehebatan anak laki-lakinya. Pagi itu suasana sangat sibuk. Hari ini adalah acara syukuran 7 hari kelahiran cucu, sekaligus pemberian nama. Tetapi bagi Bu Sukarti, acara ini bukan sekedar syukuran. Ini adalah ajang memamerkan kekayaan kepada seluruh keluarga besar. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman sejak pagi. Para bibi, paman, dan sepupu suami saya datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya mungkin setara biaya makan sebuah keluarga selama setahun penuh. Sejak subuh, saya sudah bangun untuk menyiapkan segalanya. Padahal
seharusnya. Perempuan yang baru melahirkan masih dalam masa pemulihan. Tetapi Bu Sukarti tidak mau tahu. Bagi dia, masa nifas saya bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Saya memasak berbagai hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, hingga aneka kue basah dan buah potong. Peluh membasahi daster sederhana saya. Sesekali saya harus berhenti karena perut bagian bawah saya terasa ditarik. Tetapi saya tetap melanjutkan. Saya sengaja hanya mengenakan pakaian yang sangat biasa, tanpa riasan sedikit pun. Saya ingin menjadi menantu yang rendah hati. Saya ingin melayani keluarga suami saya dengan tulus, tanpa perlu menonjolkan diri. Anak saya, bayi mungil berusia 7 hari. Saya tidurkan di kamar belakang, kamar yang paling sempit di rumah ini. Kamar yang oleh Bu Sukarti disebut sebagai kamar pembantu. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menerima lamaran Reza. Saat itu, ia baru saja diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan. Di mata keluarganya, Reza adalah pria baik hati yang memungut saya. Seorang perempuan yatim piatu dari daerah dan mengangkat derajat saya. Saya membiarkan cerita itu hidup. Saya menyembunyikan identitas asli saya dengan sangat rapat. Tidak ada satupun dari keluarga ini, bahkan Reza sendiri, yang tahu siapa saya sebenarnya. Di awal pernikahan, Reza adalah pria yang lembut. Ia selalu mencium kening saya sebelum berangkat kerja. Ia selalu membela saya ketika ibunya mulai bersikap kasar. Saya jatuh cinta pada pria itu, dan saya percaya cintanya tulus. Namun seiring waktu, semuanya berubah. Semakin Reza terlihat sukses, semakin arogan sikap keluarganya kepada saya. Bu Sukarti merasa putranya adalah pangeran sempurna yang terlalu mulia untuk disandingkan dengan perempuan seperti saya. Adik ipar saya, Wulan, selalu memandang saya dengan sebelah mata. Dan Reza, pria yang dulu melindungi saya, perlahan berubah menjadi pria yang gila hormat dan terlalu takut pada ibunya untuk sekedar membela istrinya. Saya menahan semua itu. Saya mengira mereka hanya butuh waktu untuk menerima saya. Saya percaya kelak ketulusan saya akan membuahkan hasil. Saya salah besar. Ketika saya hamil, harapan saya sempat tumbuh kembali. Saya pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati Bu Sukarti. Saya pikir Reza akan kembali menjadi suami yang dulu. Saya membayangkan keluarga kecil yang hangat. Tetapi sejak anak saya lahir, semuanya justru semakin buruk. Anak saya lahir perempuan, dan bagi Bu Sukarti, itu adalah kekecewaan besar. Saya masih ingat hari saya pulang dari rumah sakit. Saya menggendong bayi saya dengan hati-hati, berharap disambut dengan sukacita. Namun yang saya dapatkan hanyalah wajah masam Bu Sukarti. Perempuan, katanya pelan. Seolah kata itu adalah kutukan. Dia menatap bayi saya tanpa secuil pun kelembutan. Sudah anaknya perempuan. Wajahnya pun lebih mirip kamu daripada Reza. Mana ada darah keluarga kami yang terlihat di situ. Saya hanya bisa terdiam. Saya peluk bayi saya lebih erat. Sejak hari itu, perlakuan mereka kepada saya berubah menjadi semakin kejam. Dan puncaknya terjadi di hari syukuran ini. Hari yang akan saya kenang seumur hidup sebagai hari kebebasan saya. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu yang didekorasi mewah, saya berniat naik ke atas. Saya ingin mandi sebentar, berganti pakaian yang lebih pantas, lalu ikut menyambut tamu. Bagaimanapun, secara resmi, saya adalah istri tuan rumah di sini. Tetapi baru saja saya melangkah menuju tangga, suara melengking Bu Sukarti menghentikan saya. "Mau kemana kamu?" bentaknya dari arah ruang makan. Ia mengenakan kebaya brokat mahal berwarna merah marun, lengkap dengan perhiasan berlian yang sengaja ia pakai siang-siang begini. Tatapan matanya menilai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan pandangan jijik. "Saya mau mandi sebentar, Bu." "Baju ini sudah bau asap dapur," jawab saya selembut mungkin. Setelah itu, saya mau ikut menyambut tamu di depan. Wulan, adik ipar saya, baru saja keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang memamerkan lekuk tubuhnya. Ia ikut menimpali sambil menyilangkan tangan di dada. "Mandi buat apa? Mau ikut duduk di depan bersama tamu-tamu penting kita?" katanya sinis. Sadar diri sedikit. "Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang."
Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk berjajar dengan nyonya-nyonya terhormat di depan sana. Bu Sukarti mengangguk setuju dengan ucapan putrinya. Ia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah dapur. Betul, kata Wulan. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Anakmu itu sebentar lagi bangun dan menangis. Lagi pula, popok dan baju kotornya sudah menumpuk dari kemarin. Sana, urus semua itu. Cuci sampai bersih di sumur belakang. Saya menelan ludah. Bu, saya baru saja melahirkan 40 hari. Kata bidan, saya belum boleh terlalu lama berdiri dan kena air dingin. Bidan. Bu Sukarti memotong dengan nada mengejek. Zaman ibu dulu. Baru 3 hari melahirkan, sudah ke sawah. Tidak ada yang namanya pantang-pantangan. Itu cuma alasan orang malas. Sekarang, cepat ke belakang. Jangan banyak bicara di depan tamu. Saya mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, Reza sedang duduk santai di sofa kulit. Ia tertawa bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arah saya yang sedang diomeli. Namun ia langsung membuang muka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sedikit pun niat untuk berdiri di sisi saya. Demi menghindari keributan yang memalukan di depan keluarga besar. Saya akhirnya menundukkan kepala. Saya menghela napas panjang, lalu berbalik menuju belakang rumah. Inilah insiden pertama dari hari yang panjang itu. Sumur belakang terletak di sudut paling jauh dari rumah. Airnya dingin menusuk. Tumpukan popok dan pakaian kotor anak saya bercampur dengan baju kotor seluruh anggota keluarga. Sudah menggunung di ember besar. Bukan hanya milik bayi saya. Itu adalah cucian seluruh penghuni rumah yang sengaja ditumpuk untuk saya. Saya berjongkok dengan hati-hati, menahan nyeri di perut bawah. Air dingin menyentuh tangan saya yang sudah keriput sejak subuh. Punggung saya terasa seperti dipatahkan, tetapi saya tetap menggosok satu persatu. Sesekali, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, melintas dengan wajah iba. Ia ingin membantu, tetapi Bu Sukarti dengan tegas melarangnya. Biarkan dia sendiri yang mengerjakan, kata Bu Sukarti. Itu sudah jadi tugasnya sebagai menantu. Kamu urus saja hidangan di depan. Mbak Asih hanya bisa menatap saya dengan mata berkaca-kaca sebelum kembali ke depan. Saya membalas tatapannya dengan senyum tipis, seolah berkata bahwa saya baik-baik saja. Inilah insiden kedua, sebuah hukuman yang tidak tertulis. Karena di mata mereka, saya hanyalah orang luar yang menumpang hidup. Setelah hampir 1 jam, tangan saya mati rasa. Kemerahan muncul akibat sabun cuci yang terlalu keras. Saya berdiri dengan susah payah, menyandarkan tubuh sejenak. Napas saya terengah-engah. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar tangisan bayi. Anak saya bangun. Saya bergegas masuk, melupakan rasa sakit di tubuh saya. Namun ketika saya tiba di kamar belakang, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Kamar itu pengap. Pendingin udara yang biasanya menyala telah dimatikan. Bayi saya menangis kepanasan, wajahnya merah. Keringat membasahi rambut tipisnya. Saya menyalakan kembali pendingin itu dengan tangan gemetar. Tak lama, Bu Sukarti muncul di ambang pintu. Siapa yang menyalakan pendingin itu? Tanyanya tajam. Saya yang mematikannya tadi. Buang-buang listrik saja. Bayi tidak akan mati hanya karena kepanasan sedikit. Dulu anak-anak ibu besar tanpa pendingin. Sehat semua. Tetapi anak saya masih sangat kecil. Bu, suhu panas berbahaya untuk bayi, jawab saya. Berusaha menahan suara saya agar tidak bergetar. Sudah. Jangan membantah. Kamu pikir tagihan listrik di rumah ini dibayar pakai daun? Bu Sukarti melotot. Itu semua uang anak ibu. Kamu numpang di sini saja sudah untung. Jangan banyak menuntut. Saya tidak menjawab lagi. Saya hanya memeluk bayi saya, menyipasinya dengan tangan, sampai tangisnya reda. Inilah insiden ketiga. Air mata sempat menggenang di pelupuk saya. Tetapi saya tahan. Saya tidak akan menangis di depan perempuan ini. Sore harinya, ketika tamu semakin banyak, sebuah vas kristal di ruang tengah terjatuh dan pecah. Saat itu saya sedang menyusui anak saya di kamar. Tetapi Wulan datang menyeret saya keluar. Kamu, ya? Teriaknya menunjuk wajah saya di depan beberapa tamu. Vas mahal itu pecah gara-gara kamu lap sembarangan tadi pagi. Itu vas impor, harganya 15 juta. Kamu ganti. Saya tidak menyentuh vas itu. Wulan,
jawab saya tenang. Sejak pagi saya di dapur dan di sumur belakang. Halah, alasan. Wulan tidak mau kalah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pembantu tidak mungkin seceroboh itu. Pokoknya, kamu harus ganti 15 juta. Potong saja dari gaji kecilmu itu sampai lunas. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan menghakimi. Tidak ada yang membela. Saya hanya diam. Saya tahu, melawan di tengah keramaian ini hanya akan memperburuk keadaan. Inilah insiden keempat. Saya kembali ke kamar dengan dada yang terasa penuh. Saya pandangi wajah anak saya yang tertidur pulas. Begitu kecil, begitu tak berdosa. Tetapi sudah harus menanggung penghinaan yang ditujukan pada ibunya. Menjelang sore, ketika saya sedang menyiapkan susu untuk Kayla di dapur, saya mendengar pembicaraan dari ruang keluarga, suara Bu Sukarti dan Wulan, yang mengira saya tidak mendengar. Pokoknya, setelah acara ini, kita atur cara mengeluarkan dia. Terdengar suara Wulan berbisik. Mas Reza sudah hampir setuju. Tinggal cari momen yang tepat. Anak dokter spesialis itu sudah siap dikenalkan. Sabar, jawab Bu Sukarti pelan. Biar dia urus dulu bayinya sampai agak besar. Setelah itu, kita pisahkan mereka. Bayinya kita titipkan saja ke panti atau ke kampung. Toh bukan darah murni kita. Yang penting, Reza dapat istri yang sepadan. Tangan saya yang memegang botol susu mendadak kaku. Mereka bukan hanya ingin menyingkirkan saya. Mereka berencana memisahkan saya dari anak saya dan membuang Kayla, seolah ia barang yang tak berguna. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang nyaris meledak. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang, seolah tidak mendengar apapun. Inilah insiden ke-9. Dan inilah yang membuat keputusan saya menjadi bulat tanpa keraguan sedikitpun. Mereka boleh menghina saya, tetapi ketika mereka berani menyentuh anak saya, mereka telah menandatangani kehancuran mereka sendiri. Hari menjelang petang. Saatnya acara inti dimulai, yaitu pemberian nama bagi anak saya. Saya menggendong bayi saya keluar, berharap setidaknya di momen ini ia akan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Harapan itu pun dihancurkan. Di ruang tamu utama, para kerabat sudah berkumpul. Bu Sukarti duduk di kursi tunggal berlapis bludru di tengah ruangan, dikelilingi para bibi. Wulan duduk di lengan kursi ibunya. Reza berdiri di dekat jendela, tersenyum bangga di hadapan para tamu. Seorang ustadz yang diundang memulai doa. Setelah itu, tiba saatnya nama anak saya diumumkan. Saya dan Reza sudah sepakat menamainya Kayla, sebuah nama yang saya pilih dengan penuh cinta. Namun sebelum Reza sempat bicara, Bu Sukarti berdiri. Ia mengambil alih momen itu. Anak ini akan kami beri nama sesuai pilihan keluarga, katanya lantang. Tetapi sebelum itu, ibu mau bicara jujur di depan keluarga besar. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bu Sukarti. Cucu ini, ia menunjuk bayi dalam gendongan saya. Lahir dari rahim menantu yang bukan dari kalangan kita. Ibunya perempuan kampung, yatim piatu, tidak punya asal-usul yang jelas. Jadi, jujur saja, ibu masih ragu. Apakah anak ini benar-benar membawa darah murni keluarga kita? Saya merasa darah saya berdesir dingin. Saya menatap Reza, memohon agar ia membela anaknya sendiri. Tetapi Reza hanya menunduk, memainkan gelasnya. Diam 1000 bahasa. Beberapa bibi mulai berbisik. Salah satu dari mereka, kerabat jauh yang memakai banyak gelang emas, bertanya dengan nada terkejut. Maksud Bu Sukarti bagaimana? Apa anak ini bukan anak Reza? Bukan begitu. Bu Sukarti tersenyum licik. Maksud ibu, darah kampung ibunya terlalu kental. Lihat saja wajahnya. Sama sekali tidak mirip Reza. Ibu cuma tidak mau kelak harta keluarga ini jatuh ke tangan yang salah. Makanya, mulai sekarang, urusan warisan dan keuangan keluarga harus ibu yang pegang penuh. Reza sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya seperti palu. Inilah insiden kelima, dan yang paling menyakitkan dari semuanya. Bukan hanya saya yang dihina. Anak saya yang baru 7 hari pun sudah ditolak sebagai cucu. Saya menatap Reza sekali lagi. Reza, kata saya pelan. Suara saya bergetar. Apa kamu benar setuju ibumu memegang semua keuangan? Bahkan kamu diam saja. Anakmu dihina seperti ini.
Reza akhirnya bicara, tetapi kata-katanya justru menghancurkan sisa harapan saya. Sinta, ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga, katanya datar. Kamu kan memang tidak mengerti soal mengatur uang besar. Lebih baik ibu yang pegang. Soal anak, sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma bercanda. Bercanda. Ia menyebut penghinaan terhadap darah anaknya sendiri sebagai sebuah candaan. Saya merasa lutut saya melemah. Saya peluk Kayla erat-erat. Inilah insiden ke-6 ketika suami saya secara terbuka memilih ibunya dan menyerahkan seluruh kendali keluarga ke tangan perempuan yang baru saja menghina darah dagingnya. Salah satu bibi yang sedari tadi memperhatikan, menambahkan minyak ke dalam api. Bu Sukarti benar. Lagi pula, kalau menantunya cuma dokter klinik kecil, untuk apa diberi hak apa-apa? Mending cari calon istri baru yang sepadan untuk Reza, anak teman arisan saya itu. Loh, dokter spesialis dari keluarga terpandang. Jauh lebih cocok. Wulan menyahut dengan antusias. Nah, itu ide bagus, Tante. Mas Reza memang pantas dapat yang lebih baik. Yang ini. Sudahlah. Urus dapur saja. Reza tidak menolak. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, pelan-pelan saja. Untuk sekarang. Lumayan ada yang mengurus rumah dan anak secara gratis. Kalimat terakhir itu menjadi batas akhir kesabaran saya. Jembatan yang selama 5 tahun ini saya bangun dengan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh berkeping-keping. Rasa sedih, kecewa, dan putus asa yang memenuhi dada saya mendadak lenyap. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering. Sebagai gantinya, sebuah perasaan dingin mulai menyelimuti seluruh tubuh saya. Rasa dingin yang hanya dimiliki seorang predator ketika menatap mangsanya. Perempuan bodoh yang selama 5 tahun rela menjadi keset kaki di rumah ini telah mati detik itu juga. Yang berdiri di tengah ruangan ini sekarang, dengan bayi dalam gendongan. Bukan lagi menantu miskin yang menumpang hidup. Yang berdiri di sini adalah pemilik sejati dari segala yang mereka banggakan. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Bu Sukarti sedikit terdiam, karena ia tidak pernah melihat saya tersenyum seperti itu sebelumnya. Baiklah, Bu, kata saya, tenang. Kalau begitu, saya permisi ke belakang dulu. Anak saya perlu diganti popoknya. Saya berbalik, menggendong Kayla, dan berjalan menuju kamar belakang. Setiap langkah saya terasa ringan. Suara tawa dan hinaan mereka kini hanya terdengar seperti dengung serangga yang sebentar lagi akan saya enyahkan. Mereka bilang, saya tidak selevel. Mereka bilang, saya dipungut dari jalanan. Mereka menolak anak saya. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh level mereka akan bertahan ketika penyokong dana utama mereka mencabut seluruh hartanya. Sesampainya di kamar, saya membaringkan Kayla dengan lembut. Lalu saya berjalan ke arah lemari tua di sudut. Di balik tumpukan kain dan selimut bayi, terdapat sebuah kotak besi kecil yang selalu saya kunci. Saya membukanya dengan kunci yang selalu saya kalungkan di leher. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel pintar yang sebenarnya. Perangkat dengan keamanan tinggi, yang hanya saya gunakan untuk urusan bisnis. Di sampingnya, ada sebuah map dokumen tipis dan sebuah kartu nama bertuliskan jabatan asli saya. Mari saya jelaskan siapa saya sebenarnya. 5 tahun lalu, sebelum menikah dengan Reza, saya bukanlah dokter klinik kecil yang miskin. Saya adalah dokter sekaligus pemilik tunggal dari Maharani Medica, sebuah jaringan rumah sakit dan klinik yang tersebar di banyak kota. Saya mewarisinya dari ayah saya, lalu mengembangkannya sendiri hingga berlipat ganda di bawah Maharani Medica. Ada pula perusahaan induk yang bergerak di bidang properti dan investasi. Rumah mewah yang mereka tempati untuk acara hari ini. Mobil-mobil yang mereka kendarai. Hingga uang bulanan bernilai fantastis yang selalu Reza berikan kepada ibu dan adiknya. Semuanya berasal dari saya. 5 tahun lalu, saya menggunakan salah satu perusahaan cangkang milik saya untuk membeli rumah ini secara tunai. Lalu, saya buat skema seolah-olah perusahaan tempat Reza bekerja memberikan fasilitas rumah dinas mewah untuknya. Padahal, secara hukum dan sertifikat, rumah ini murni milik saya sepenuhnya. Bukan hanya itu,
Klinik tempat ibu mertua saya rutin berobat untuk penyakit jantungnya. Klinik yang memberinya obat mahal dengan harga miring katanya. Sebenarnya juga milik saya. Diskon yang selama ini ia banggakan adalah subsidi diam-diam yang saya berikan tanpa ia tahu. Saya melakukan semua ini atas nama cinta. Saya ingin tahu, apakah Reza dan keluarganya bisa mencintai saya apa adanya, tanpa melihat latar belakang kekayaan saya. Hari ini, ujian itu mendapatkan jawabannya. Mereka lulus sebagai benalu dan gagal total sebagai manusia yang punya hati nurani. Saya menatap pantulan wajah saya di kaca jendela. Wajah seorang perempuan yang lelah, mengenakan daster lusuh. Lalu saya tarik napas dalam. Sandiwara penyamaran ini sudah berakhir. Saya mengambil ponsel pintar saya. Saya tekan satu nomor panggilan cepat yang terhubung langsung dengan kepala tim hukum perusahaan saya. Pak Hendra hanya butuh 2 kali nada dering. Selamat sore, Bu Sinta. Suara Pak Hendra terdengar tenang dan profesional. Sebuah kejutan? Anda menghubungi saya di sore hari libur begini. Apakah ada keadaan darurat? Selamat sore, Pak Hendra, jawab saya. Iya, ini keadaan darurat yang sangat menyenangkan. Sandiwara penyamaran saya sudah berakhir hari ini. Saya ingin Anda melakukan eksekusi sekarang juga. Terdengar jeda sejenak. Pak Hendra sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Ia tahu segalanya, sesuai dugaan saya. Bu, katanya. Mereka akhirnya melewati batas kesabaran Anda. Apa instruksi pertama Anda? Pertama, kata saya dengan suara sedingin es. Bekukan seluruh akses keuangan yang selama ini saya alirkan diam-diam ke rekening Reza. Batalkan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertua dan adik ipar saya. Mulai detik ini, saya tidak ingin ada 1 rupiah pun dari uang saya yang bisa mereka gunakan. Bahkan untuk membeli sebotol air mineral. Dilaksanakan, Bu. Sistem akan memutus akses mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, bagaimana dengan rumah yang mereka tempati saat ini? Saya tersenyum tipis. Itu insiden ke-7 dalam hari ini, batin saya. Tetapi kali ini, akulah yang memegang kendali. Ibu mertua saya sangat membanggakan rumah ini kepada para tamu, kata saya. Ia mengklaim putranya yang membelikannya. Kenyataannya, rumah itu murni milik saya, dibeli melalui perusahaan saya. Saya ingin Anda mengirimkan surat eksekusi dan pengosongan rumah. Sekarang juga. Sekarang juga, Bu. Di tengah acara keluarga mereka, Pak Hendra menegaskan. Tepat sekali, jawab saya. Mereka sedang mengadakan acara besar di sana, memamerkan kekayaan yang bukan milik mereka. Saya ingin Anda menghentikan pesta itu. Bawa seluruh dokumen legalnya. Sertifikat asli atas nama perusahaan saya, dan surat perintah pengosongan dari pengadilan. Jika mereka menolak pergi, lakukan sesuai prosedur hukum, tanpa keraguan. Baik, Bu, saya akan memimpin langsung tim eksekusi ini. Kami akan tiba di lokasi dalam waktu 40 menit. Ada satu hal terakhir, kata saya. Ini yang paling penting. Hentikan seluruh subsidi pengobatan untuk ibu mertua saya di klinik kita. Mulai hari ini, ia membayar penuh seperti pasien biasa dengan harga normal dan cabut statusnya sebagai pasien prioritas. Biar ia tahu, obat jantung yang selama ini ia banggakan murah sebenarnya dibayar oleh menantu yang ia sebut perempuan kampung. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh hormat. Dimengerti, Bu. Akan saya laksanakan semuanya. Apakah Anda akan menyaksikannya langsung? Tidak, jawab saya. Udara di rumah itu terlalu kotor untuk saya hirup lebih lama. Saya akan menyaksikan semuanya melalui kamera pengawas dari kamar ini. Pastikan Anda melakukan pertunjukan yang baik. Pak Hendra, saya menutup telepon. Saya pandangi layar ponsel yang berubah gelap, memantulkan wajah saya yang kini tampak begitu tenang. Inilah insiden ke-8, dan ini berbeda dari semua insiden sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bukan saya yang menjadi korban. Sebentar lagi, panggung sandiwara ini akan runtuh, dan saya akan menonton dari kursi penonton. Sambil menunggu, saya mengganti popok Kayla, menyusuinya hingga kenyang, lalu menidurkannya kembali. Sungguh aneh.
Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, tangan saya tidak gemetar. Hati saya terasa lapang. Saya menyalakan ponsel saya dan membuka aplikasi kamera pengawas rumah. Kamera-kamera ini saya pasang diam-diam sejak awal, dengan alasan keamanan untuk bayi. Padahal, sesungguhnya, saya ingin merekam segalanya di layar. Saya melihat acara di ruang tamu masih berlangsung. Bu Sukarti tertawa, memamerkan kalung berliannya kepada para bibi. Wulan sibuk berfoto dengan tas mahalnya. Reza berdiri dengan dada membusung, menerima pujian dari para kerabat tentang betapa hebat ia menafkahi keluarganya. Mereka tidak tahu. Badai sedang menuju ke arah mereka. Tepat 40 menit kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Bukan satu, melainkan beberapa mobil sekaligus. Dari kamera, saya melihat Pak Hendra turun, mengenakan setelan jas rapi. Diikuti beberapa petugas dan 2 orang yang membawa map dokumen tebal. Pintu rumah diketuk. Mbak Asih membukanya. Beberapa detik kemudian, suasana di ruang tamu berubah. Saya keluar dari kamar, menggendong Kayla, dan berjalan pelan menuju lorong yang menghubungkan area belakang dengan ruang tamu utama. Saya berhenti tepat di balik pilar marmer, di tempat yang sama di mana tadi siang saya mendengar mereka menghina saya. Kali ini, saya datang sebagai penonton kemenangan saya sendiri. Permisi. Suara Pak Hendra terdengar tegas memenuhi ruangan. Mohon perhatian semuanya. Saya Hendra, Kepala Tim Hukum dari Maharani Group. Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaksanakan perintah pengosongan atas properti ini. Ruangan yang tadinya riuh seketika hening. Bu Sukarti mengernyitkan dahi. Pengosongan. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada angkuh. Ini rumah anak saya. Bapak salah alamat. Keluar dari sini sebelum saya panggil satpam. Pak Hendra tidak gentar. Ia membuka map dokumennya dan mengeluarkan beberapa lembar surat. Mohon maaf, Bu, katanya tenang. Kami tidak salah alamat berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Rumah di kawasan Pondok Indah ini terdaftar atas nama PT Maharani Property, bukan atas nama Bapak Reza, dan bukan pula atas nama Anda. Reza yang berdiri di dekat jendela tampak pucat. Ia melangkah maju, merebut surat dari tangan Pak Hendra, lalu membacanya dengan tangan gemetar. Ini pasti palsu, katanya tergagap. Rumah ini diberikan oleh perusahaan tempat saya bekerja sebagai fasilitas jabatan. Pak Hendra menggeleng pelan. Itulah yang selama ini Bapak percaya. Tetapi kenyataannya, perusahaan tempat Bapak bekerja tidak pernah memberikan rumah ini. Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh PT Maharani Property melalui skema yang dirancang agar Bapak merasa rumah ini milik Bapak. Faktanya, Bapak hanya menumpang di sini selama 5 tahun. Para tamu mulai berbisik gaduh. Bu Sukarti berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Tidak mungkin, teriaknya. Anak saya direktur, gajinya ratusan juta. Mana mungkin rumah ini bukan miliknya? Siapa pemilik perusahaan Maharani itu? Suruh dia datang ke sini. Biar saya yang bicara langsung. Saat itulah saya memutuskan untuk keluar dari balik pilar. Saya di sini, Bu, kata saya. Semua kepala menoleh ke arah saya. Saya berjalan masuk ke tengah ruangan, masih mengenakan daster lusuh saya. Masih menggendong Kayla. Penampilan saya tidak berubah, tetapi cara saya melangkah dan tatapan mata saya sudah sama sekali berbeda. Bu Sukarti menatap saya dengan bingung. Kamu, mau apa kamu di sini? Sana ke belakang. Ini urusan orang penting. Saya tersenyum. Lalu, saya menoleh ke arah Pak Hendra. Pak Hendra, tolong jelaskan kepada keluarga ini, siapa pemilik PT Maharani Group? Pak Hendra membungkuk hormat ke arah saya. Sebuah gerakan yang membuat seisi ruangan terdiam membeku. Beliau yang berdiri di hadapan Anda sekarang, kata Pak Hendra lantang. Ibu Sinta Maharani, pemilik tunggal Maharani Group yang membawahi jaringan rumah sakit, klinik, serta perusahaan properti dan investasi, termasuk rumah yang Anda tempati ini. Suasana ruangan seketika pecah. Para bibi yang tadi menghina saya, kini menutup mulut dengan tangan. Wulan menjatuhkan tas mahalnya, dan Bu Sukarti, perempuan yang sepanjang hari menyuruh saya mencuci popok, berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Bohong. Suara Bu Sukarti nyaris tak terdengar. Ini
ini pasti bohong. Dia cuma dokter klinik kecil. Dia perempuan kampung yang yatim piatu. Saya yang yatim piatu. Bu, kata saya, tenang. Itu benar. Tetapi ayah saya sebelum beliau wafat meninggalkan sebuah jaringan rumah sakit yang saya kembangkan sendiri hingga seperti hari ini. Klinik kecil tempat saya bekerja itu hanya salah satu cabang dari ratusan yang saya miliki. Saya sengaja bekerja di sana agar bisa pulang tepat waktu dan mengurus keluarga ini. Saya berjalan mendekati Reza, yang kini terduduk lemas di sofa. Rumah yang kau banggakan sebagai hasil keringatmu, kata saya kepadanya, dibeli dengan uang saya. Jabatanmu yang kau sombongkan, relasi bisnis yang membuatmu merasa setara dengan para direktur, semuanya disokong oleh perusahaan saya dari balik layar. Selama 5 tahun. Kau hidup dari uang istri yang kau sebut hanya berguna untuk mengurus dapur. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Tak mampu berkata apa-apa. Lalu saya berbalik ke arah Bu Sukarti. Dan Anda, Bu, kata saya. Obat jantung yang selama ini Anda dapatkan dengan harga miring. Anda kira itu karena Anda beruntung. Itu karena klinik tempat Anda berobat adalah milik saya. Saya yang menyubsidi setiap butir obat Anda. Diam-diam. Sebagai bentuk bakti seorang menantu kepada mertuanya. Menantu yang Anda hina sebagai perempuan rendahan. Wajah Bu Sukarti berubah dari pucat menjadi abu-abu. Bibirnya bergetar. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Pak Hendra, kata saya. Lanjutkan prosedurnya. Pak Hendra mengangguk. Berdasarkan surat perintah pengadilan, seluruh penghuni rumah ini diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengosongkan properti. Selain itu, kami informasikan bahwa seluruh akses keuangan, kartu kredit, dan rekening yang selama ini dibiayai oleh Ibu Sinta telah dibekukan. Terhitung sejak 1 jam yang lalu. Wulan menjerit. Apa? Dibekukan? Tidak mungkin. Saya baru saja memesan tas baru pakai kartu itu. Maaf, Bu, jawab Pak Hendra datar. Transaksi Anda kemungkinan besar sudah ditolak. Bu Sukarti akhirnya jatuh terduduk di kursi beludrunya. Tubuhnya gemetar. Lalu, dengan suara serak, ia mencoba mengubah nadanya. Sinta, anakku, katanya. Suaranya tiba-tiba melembut, penuh kepalsuan yang menjijikkan. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Maafkan Ibu. Nak, selama ini Ibu cuma bercanda. Kita kan keluarga. Masa kamu tega mengusir ibu mertuamu sendiri? ingat, Ibu ini punya sakit jantung. saya menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Bu, kata saya pelan. Tadi siang, ketika saya mencuci popok di sumur belakang dengan luka jahitan yang masih basah. Apakah Anda ingat? Kita ini keluarga. Ketika Anda mematikan pendingin udara di kamar bayi saya yang sedang kepanasan. Apakah Anda ingat itu cucu Anda? Ketika Anda berdiri di depan semua tamu dan berkata, anak saya bukan darah murni keluarga ini. Apakah saat itu kita keluarga? Bu Sukarti membuka mulut, tetapi tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Anda benar soal satu hal, Bu. Lanjut saya. Penyakit jantung Anda memang nyata. Dan mulai hari ini, Anda boleh tetap berobat di klinik saya. Hanya saja dengan tarif normal. Seperti pasien lain pada umumnya. Saya tidak melarang Anda hidup. Saya hanya mencabut tangan yang selama ini menopang Anda. Tangan yang tak pernah Anda hargai. Saya menggendong Kayla sedikit lebih tinggi, agar seluruh ruangan bisa melihat wajahnya. Dan tentang cucu Anda, kata saya. Suara saya kini tegas dan dingin. Anda menolaknya sebagai darah keluarga ini. Baiklah, saya terima penolakan itu dengan senang hati. Mulai hari ini, anak ini bukan bagian dari keluarga Anda. Ia adalah pewaris tunggal Maharani Group. Dan Anda telah melepaskan haknya dengan tangan Anda sendiri. Saya mendengar beberapa bibi menahan napas. Salah satu dari mereka yang tadi mengusulkan agar Reza mencari istri baru, kini menunduk dalam-dalam. Tak berani menatap saya. Reza, yang sedari tadi membisu, akhirnya bangkit dari sofa. Ia berjalan tertatih ke arah saya, lalu meraih lengan saya. Sinta, tunggu, katanya panik.
kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apapun masalah kita keluarga. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Aku mohon. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya. Tangan yang sama. Yang tadi siang tidak bergerak sedikit pun ketika ibunya menyuruh saya mencuci popok dengan tubuh yang belum pulih. Lepaskan, kata saya pelan. Reza tidak melepaskan. Ia justru mengeratkan cengkeramannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi membawa anak itu, katanya. Nadanya mulai berubah keras. Bagaimanapun, dia anakku juga. Kamu tidak bisa membawanya begitu saja. Dan soal harta, kita ini suami istri. Apa yang menjadi milikmu? Secara hukum juga menjadi milikku. Saya tersenyum mendengar ucapannya. Reza memang tidak pernah berubah. Bahkan di ujung kehancurannya, yang ia pikirkan tetaplah harta. Pak Hendra, kata saya tanpa mengalihkan pandangan dari Reza. Tolong jelaskan kepada suami saya soal status hukum kami. Pak Hendra maju selangkah. Bapak Reza, seluruh aset Maharani Group adalah harta bawaan Ibu Sinta yang diperoleh sebagai warisan dari mendiang ayah beliau jauh sebelum pernikahan Anda. Berdasarkan hukum, harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama. Bapak tidak memiliki hak apapun atasnya. Wajah Reza memucat lagi. Selain itu, lanjut Pak Hendra, sejak awal pernikahan, Ibu Sinta telah menyiapkan perjanjian pisah harta yang ditandatangani oleh Bapak sendiri. Saat itu, Bapak menandatanganinya tanpa membaca, karena mengira itu hanya dokumen formalitas perusahaan. Bapak masih ingat? Reza terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai ingat. Bertahun-tahun lalu, Sinta memang pernah meminta tanda tangannya pada selembar dokumen, sambil tersenyum manis dan berkata, "Itu hanya urusan administrasi kecil. Lepaskan tangan saya." Reza, kata saya untuk terakhir kalinya. Suara saya tidak tinggi, tetapi cukup dingin untuk membuatnya melepaskan cengkeramannya. Saya mundur selangkah dan menatapnya dengan tenang. Mulai hari ini, kata saya mengajukan gugatan cerai. Kamu boleh mempertahankan nama besar yang selama ini kamu nikmati. Tetapi tanpa uang saya. Kita lihat berapa lama nama itu bertahan. Soal Kayla, kamu menolaknya sebagai darahmu di depan semua orang tadi. Pak Hendra merekam semuanya melalui kamera pengawas. Jadi, jangan khawatir. Hak asuh tidak akan menjadi masalah. Reza terhuyung mundur, menjatuhkan dirinya ke sofa. Untuk pertama kalinya, saya melihat pria yang dulu saya cintai itu benar-benar hancur. Tetapi, anehnya, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan, hanya kekosongan. Seperti membuang barang rusak yang sudah lama tak terpakai. Bu Sukarti mencoba bangkit sekali lagi, meraih ujung daster saya. "Sinta, tolong," ratapnya. "Kemana ibu harus pergi? Ibu sudah tua, ibu sakit-sakitan. Masa kamu setega ini?" Saya menatapnya. Di mata perempuan itu, kini ada ketakutan yang sama, yang dulu sering saya rasakan. Tetapi saya tidak menemukan secuil pun penyesalan yang tulus di sana. Yang ada hanyalah rasa takut kehilangan kenyamanan. "Bu," kata saya pelan. "Tadi siang, ketika saya memohon agar tidak mencuci di air dingin karena baru melahirkan, kemana belas kasihan Anda saat itu? Anda bilang itu cuma alasan orang malas. Sekarang, ketika Anda yang kesulitan, Anda menuntut belas kasihan dari saya." Saya menarik daster saya pelan dari genggamannya. "Saya tidak menyuruh Anda tidur di jalan. Bu, Anda masih punya rumah lama di kampung, rumah yang dulu Anda tinggalkan karena malu dianggap kampungan. Kembalilah ke sana. Hiduplah sesuai kemampuan anak Anda yang sebenarnya. Itu sudah lebih dari cukup adil." Bu Sukarti terisak. Tetapi saya sudah tidak lagi terpengaruh oleh air matanya. Wulan, yang sedari tadi, dia membatu. Tiba-tiba berteriak histeris. "Ini tidak adil. Kakak ipar pasti merencanakan ini semua dari awal. Dia menjebak kita." Saya menoleh ke arahnya. "Menjebak," kata saya. "Wulan, saya tidak pernah menjebak siapapun. Saya hanya diam dan mengamati. Kalian sendiri yang memilih bagaimana memperlakukan saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Seandainya kalian memperlakukan saya dengan hormat sebagai manusia, hari ini
tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak dihukum karena miskin. Kalian dihukum karena tidak punya hati. Wulan terdiam, tak mampu membantah. Saya menoleh ke arah para tamu yang masih terpaku. Beberapa dari mereka adalah orang yang tadi siang ikut tertawa ketika saya dihina. Maaf telah mengganggu acara kalian, kata saya sopan. Silakan lanjutkan jika kalian masih berselera. Tetapi perlu kalian tahu, makanan yang kalian santap hari ini, kursi yang kalian duduki, dan lantai yang kalian injak, semuanya milik perempuan yang tadi kalian sebut babu. Satu persatu, para tamu mulai beranjak pergi dengan wajah malu. Mereka tidak berani menatap saya, apalagi Bu Sukarti dan keluarganya. Pesta kemewahan yang dirancang untuk memamerkan harta berakhir menjadi panggung kehancuran bagi mereka yang menyombongkannya. Pak Hendra mendekat. Bu Sinta, semua sudah selesai. Apakah Anda ingin tinggal di rumah ini malam ini? Atau kami antar ke tempat lain? Saya memandang sekeliling rumah yang selama 5 tahun menjadi penjara saya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Saya menggeleng. Tidak. Pak Hendra, kata saya. Saya tidak ingin menghabiskan 1 malam pun lagi di sini. Antar saya dan Kayla ke apartemen pribadi saya di pusat kota. Rumah ini, urus penjualannya. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya berjalan menuju pintu, menggendong Kayla yang tertidur damai. Tak menyadari betapa hidupnya baru saja berubah selamanya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh ke belakang. Mbak Asih, panggil saya. Pembantu setia yang sepanjang hari menatap saya dengan iba itu menghampiri dengan air mata di pipinya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu selama ini. Kalau kamu bersedia, ikutlah denganku. Aku butuh orang baik di sekitar anakku. Mbak Asih mengangguk berkali-kali sambil menangis, lalu mengikuti saya keluar. Saya melangkah keluar dari pintu utama, melewati halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Udara malam terasa sejuk di kulit saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menghirup udara sebagai diri saya sendiri. Di belakang saya, dari dalam rumah, masih terdengar tangisan Bu Sukarti, teriakan histeris Wulan, dan keheningan Reza yang hancur. Tetapi suara itu tidak lagi menyakiti saya. Suara itu kini terdengar seperti gema dari kehidupan lama yang sudah saya tinggalkan. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Banyak hal berubah. Rumah mewah di Pondok Indah itu sudah terjual kepada pemilik baru. Saya dan Kayla kini tinggal di apartemen pribadi saya, lalu pindah ke sebuah rumah yang sederhana namun hangat, jauh dari kemewahan palsu yang dulu mengurung saya. Untuk pertama kalinya, saya bisa membesarkan anak saya tanpa rasa takut. Proses perceraian berjalan cepat, dengan rekaman penghinaan Reza terhadap anaknya sendiri, dan perjanjian pisah harta yang sudah ia tanda tangani. Pengadilan dengan mudah memberikan hak asuh penuh Kayla kepada saya. Reza tidak banyak melawan. Tanpa uang saya, ia kehilangan relasi bisnis, kehilangan jabatan, yang ternyata bergantung pada perusahaan saya dan perlahan kembali menjadi pria biasa yang sesungguhnya. Saya dengar, ia kini menyewa kontrakan kecil dan kesulitan mempertahankan gaya hidupnya. Para kerabat yang dulu memujinya kini menjauh karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. Bu Sukarti kembali ke kampung halamannya. Ia masih berobat di klinik saya dengan tarif normal seperti pasien lain. Beberapa kali ia mencoba menemui saya, memohon agar saya menariknya kembali ke dalam kemewahan. Tetapi saya selalu menolak dengan sopan. Saya tidak membencinya. Saya hanya tidak lagi memberinya tempat dalam hidup saya. Wulan, adik ipar yang dulu gemar memamerkan tas mahal, kini terpaksa bekerja serabutan. Tanpa kartu kredit yang dulu saya biayai, ia harus belajar hidup dengan kemampuannya sendiri untuk pertama kali. Dan saya kembali memimpin Maharani Group secara terbuka. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi daster lusuh. Tetapi setiap sore, saya tetap pulang tepat waktu untuk menggendong Kayla dan menyuapinya makan. Itulah kemewahan yang sesungguhnya bagi saya. Bukan rumah besar, bukan perhiasan, melainkan kebebasan untuk mencintai anak saya tanpa harus tunduk pada siapapun. Suatu sore, ketika saya sedang menemani Kayla bermain di taman rumah kami, Mbak Asih datang membawa secangkir teh hangat. Ia kini menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Bu, kata Mbak Asih pelan, apa ibu tidak pernah menyesal? Dulu ibu rela menderita selama 5 tahun, padahal
ibu bisa saja mengakhirinya sejak awal. Saya tersenyum memandang Kayla yang tertawa mengejar kupu-kupu. Saya tidak menyesal, Mbak, jawab saya. Saya hanya ingin tahu jawaban dari satu pertanyaan. Apakah ada orang yang bisa mencintai saya bukan karena harta saya? Selama 5 tahun, saya mencari jawabannya. Dan sekarang, saya sudah mendapatkannya. Saya menoleh ke arah Kayla. Jawabannya ada di sana, kata saya. Anak itu mencintai saya bukan karena saya kaya. Ia mencintai saya karena saya ibunya. Itu sudah lebih dari cukup. Mbak Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia kembali ke dalam, meninggalkan saya menikmati senja bersama anak saya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan segala penghinaan demi mempertahankan rumah tangga. Demi membuktikan ketulusan yang tak pernah dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran memang mulia. Tetapi kesabaran yang menjadikan kalian keset kaki bagi orang lain bukanlah kebaikan. Itu adalah penghancuran diri yang perlahan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang lebih takut pada gengsi dan harga dirinya yang semu daripada melindungi istri yang berdiri di sisinya. Ingatlah, rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih hebat. Rumah tangga adalah tentang siapa yang mau berdiri di sampingmu, bahkan ketika dunia berbalik melawanmu. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarti yang mengukur harga seorang menantu dari hartanya, dari asal-usulnya, dari penampilannya. Mereka lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa cucu adalah darah daging. Bukan barang dagangan yang bisa ditolak ketika dianggap kurang berharga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Jika kalian pernah berada di posisi saya, atau mengenal seseorang yang sedang menderita seperti saya dulu, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.